Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku. Semoga hari ini kalian sudah bangun tidur segar dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita membahas materi hari ini, yaitu kita sama-sama berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala, kita doa yang pendek saja ya, dengan membacakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, saya pesan kepada kalian semua, ingat pesan dari Ibu bahwa tentang 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas tentang determinan ya, karena beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang matrik. Apa itu matrik, kemudian jenis-jenis matrik, kemudian operasi matrik. Nah, jika ada yang nanti ditanyakan, silakan boleh kalian bertanya ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita coba akan membahas tentang determinan. Ya, nanti tujuannya kenapa kita mau bahas determinan? Nanti salah satunya tujuannya adalah kita bisa memecahkan masalah terutama yang berkaitan dengan persamaan linier dan menggunakan matrik dan determinan nanti bisa memberikan solusi. Nah, ini pada slide kita lihat ya. Jadi ada determinan ya, satu fungsi tertentu yang menghubungkan satu bilangan real dengan satu matrik bujur sangkar. Ya, jadi ingat bahwa sebuah matrik dia memiliki determinan kalau matriknya yaitu ya berbentuk bujur sangkar. Apa itu matrik bujur sangkar? Mungkin sudah kalian baca, matrik bujur sangkar itu matrik yang memiliki banyak baris dan banyak kolom sama. Ya, contohnya matrik yang ordonya 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Nah, matrik-matrik yang seperti itu dikatakan matrik bujur sangkar dan matrik tersebut yang memiliki determinan. Kalau matriknya misalkan matrik baris atau matrik kolom, itu matrik baris itu matrik yang hanya punya satu baris atau hanya punya satu kolom. Nah, matrik seperti itu dia tidak punya determinan. Jadi matrik yang punya determinan itu satu syaratnya harus matrik bujur sangkar. Nah, kalau saya punya matrik A ya, ini punya matrik A ya, maka determinan dari matrik A, nah ini simbolnya seperti ini. Jadi ada garis ya yang menghimpit atau yang mengapit dari A, huruf A. Maka ini simbol dari determinan matrik. Jadi kalau ada seperti ini adalah determinan matrik A. Ya, itu dalam sebuah matrik. Nah, untuk mencari determinan dari sebuah matrik, yaitu ada metodenya, metode Sarus ya. Metode Sarus ini digunakan untuk mencari determinan matrik yang berdimensi atau berorder 2x2 atau 3x3 dan 3x3. Nah ini saya punya matrik ya A ya, punya matrik A yang ordonya 2x2. Nah ini dia dituliskan ordonya 2x2. Jadi kalau ada dia seperti ini, matrik A 2x2. Nah ini matrik yang ordonya 2 baris 2 kolom. Nah ini contohnya matrik A ya, 2 baris. Mana barisnya? Baris yang elemennya itu A, B, C, D. Nah ini baris pertama, ini baris kedua ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua ya. Nah ini elemen-elemennya adalah A, B, C, dan D. Determinan dari matrik A kita tuliskan seperti ini. Ini determinan dari matrik A ya. Nah, kita tulis ya. Kalau tadi matrik itu ada sikunya di sini di atas dan di bawahnya ada siku ya pada garis yang mengapitnya. Kalau sekarang kalau tidak ada sikunya ini artinya determinan. Nah, ini artinya determinan. Determinan dari matrik A. Ya, matrik A-nya yang elemennya A, B, C, D, maka determinannya adalah A dikalikan D, nah ini kali silang, A kali D dikurangi C kali B. Nah, A kali D dikurangi B kali C. Ya. A kali D dikurangi B kali C atau C kali D. B ya. Nah ini contoh kita lihat ini bagaimana penerapan untuk mencari determinan dari matrik A. Jadi saya punya matrik A yang elemennya 3, 5, 2, dan 7 ya ini. Maka determinan dari matrik A ini adalah, nah ini ada seperti ini, tanda sikunya hilang ya, ada seperti ini, 3, 5, 2, 7. Maka determinannya adalah 3 kali 7, ini 21, dikurangi
5 kali 2 itu 10. Jadi 21 dikurangi 10, 11. Maka determinannya itu adalah 11 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau determinan yang matriknya 3 kali 3 ordonya ya, atau dimensinya 3 kali 3. Nah, saya punya matrik A, ini 3 kali 3, 3 baris. Ini baris 1, ini baris 2, kemudian ini baris 3. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3. Bagaimana mencari determinannya? Mencari determinannya, ya ini seperti biasa ya. Yang ini. Jadi kita tambahkan di sini 2 baris. Ya ini. Kita tambahkan di sini untuk memudahkannya, tambahkan ini 2 baris 2 kolom pertama ya. Nah, ini kolom pertamanya ADG, ini tambahkan di sini ADG, kemudian kolom keduanya BEH, BEH. Ya, kita tambahkan sehingga kita metode serus tadi ya. Nah, ini baris diagonal pertama ini kalikan AEI. Nah, ini tulis AEI gitu ya. Ini AEI, kemudian BFG, CDH. Nah, yang ini kalikan A kali E kali I, B kali F kali G, C kali D kali H. Nah, sudah ada hasil kalinya, kemudian kita jumlahkan. Nah, dikurangi. Yang ini sekarang dibalik. Yang ini ya, kalikan. Yang ini kalikan. Yang ini kalikan. Jumlahkan. Kemudian hasilnya yang ini dikurangi hasil yang ini yang sebaliknya. Kita coba contoh ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Ini matrik 3 kali 3 ya. 6, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 2, 3. Ya. Nah, kita coba. Nah, ini bagaimana bentuk atau bagaimana determinannya hasilnya. Berarti kita kalikan 6 kali 3 kali 3. Ini 6 kali 3 kali 3. Ditambah 1 kali 5 kali 4. Nah, di sini kan tambah 6, 2, 4. Kemudian 1, 3, 2. Jadi 1 kali 5 kali 4. Kemudian ditambah 1 kali 2 kali 2. Nah, berikutnya dikurangi 4 kali 3 kali 1 atau 1 kali 3 kali 2, kali 4, kemudian 6 kali 2 kali 5, dan 1 kali 2 kali 3. Nah, jadi nanti di sini ditambah baris kolom pertama dan kolom kedua ya. 6, 2, 4 ya. Sini 1, 3, 2 ya. Nah, itu. Kalikan, jumlahkan, kalikan, jumlahkan, hasilnya nanti dikurangi. Karena ini jumlahnya sama, 78, 78, maka determinannya adalah 0. Nah, kalau ini dia matrik kofaktor ya. Kita lihat ini, kalau ini dia matrik kofaktor. Nah, itu untuk mencari minor dari matrik tersebut ya. Kalau ini kofaktor ya. Nah, saya lanjutkan dengan kofaktor ya, kofaktor dan minor ya. Nah, berikut minor dan kofaktor. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tentang determinan matrik, silahkan kalian bertanya ya. Nah, bagaimana kalau matriknya 4 kali 4 sama? Jadi kalau misalkan matriknya 3 kali 3, itu kita tambah di sini 2 kolom, pertama dan kolom kedua. 1, ini 6, 2, 4. 1, 3, 2. Nah, sekarang bagaimana kalau matriknya 3 kali 3? Berarti kita tambah 2 kolom, 4 kali 4. Berarti kita tambah 3 kolom pertama. Ya, jadi kalau matriknya 4 kali 4, oke. Ya, 4 kali 4, berarti kita tambah 3 kolom pertama ya. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Nah, jadi kita tambahkan. Cara mengerjakannya sama dengan matrik yang kolomnya 3 kali 3 ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita coba minor dan kofaktor. Nah, minor kofaktor ini untuk apa Pak? Jadi kalau untuk mencari impuls matrik ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari impuls matrik atau balikan matrik ya, yang 2 kali 2 kan ada rumus, 1 per determinan dikalikan ya, diagonal utama elemennya ditukar, dan selain diagonal utama itu dikalikan negatif. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan matriknya 3 kali 3, kita ingin mencari impulsnya. Nah, ini untuk mencari impuls dari matrik yang 3 kali 3, ya itu kan ada beberapa metode, ada yang metodenya baris elementer dan juga ada metode minor dan kompakt. Nah,
Hari ini kita akan coba membahas tentang minor dan kofaktor. Apa itu minor dan apa itu kofaktor ya. Nah, ini kalau minor ya, minor itu elemen-elemen baris ke I dan ke J ya kita hilangkan. Jadi kalau kita mau mencari minor A, I, J ya, maka determinan dari matik wujud sangkarnya disebut dengan minor ya. Jadi ada kaitannya juga ya. Kemudian ada juga kofaktor ya. Kita langsung ya, ya, ini matrik A, kalau dia seperti ini determinan dari matrik A. Nah, ini minor ya. Ini minor. Jadi kalau saya punya matrik yang 3 kali 3 nih, ini 3 kali 3. A11, A12, A13 ini matrik yang 3 kali 3 ordonya. Nah, bagaimana kita minornya? Berarti minornya itu ada 9 ya. Karena banyaknya elemen pada matrik 3 kali 3 itu ada 9. Maka minornya juga ada 9. Ini 1, 2, 3 ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, kemudian A31, A32 dan A33. Nah, berarti di sana ada 3 elemen. Otomatis ada 9 elemen. Otomatis nanti minornya ada 9 juga. Nanti di sini ada M11, M12, M13, M21, M22, M23. Nah, ini ya kita lihat M31, M32, M33. Nah, itu nanti calon-calon minornya. Sekarang kita minor A11, berarti nanti munculnya ada M11. Jadi untuk mencari minor M11, kita coret ya, baris ke-1, kolom ke-1 ya. Jadi kita coret kolom baris ke-1, kolom ke-1. Nah, maka kita tuliskan ini. Ingat ya, kalau ada yang seperti ini berarti dia itu determinan ya. Jadi yang tersisa adalah A22, A23, A32 dan A33. Maka kita cari nanti. Kan ini kalau ada tulisan, kalau ada tidak ada sikunya ini determinan. Bagaimana menghitung ini? Berarti A22 dikali A33 dikurangi A32 dikali A23 ya. Kemudian kita ingin mencari minor A21 atau M21 minornya. Berarti baris A21 ya, sorry ya. Ini kayaknya M21. Baris kedua, nah ini baris kedua. Ya. Baris kedua kita hilangkan. Kolom ke-1 kita hilangkan. Ini yang tersisa adalah A12, A13, A32, dan A33. Nah ini ya kita cari nanti. Ya. M31. Berarti baris ketiga kita coret dan kolom ke-1 kita coret. Sisanya ini. Kemudian M12 baris ke-1 ya, kolom kedua kita coret, sisanya ini. Dan seterusnya sampai kepada M33 ya. Jadi tadi M11, M12, M13, nanti kita lanjut ini. M12, M nanti 22, M32. Ya. Kemudian M31, M32 dan M33. Jadi ada 9 ya, ada 9. M9. Nah, setelah minor kita akan kita baru cari kofaktor ya. Nah, baru cari kofaktor. Jadi kofaktor itu kalau saya kofaktor C biasanya C atau ini alfa ya. C aja ya. Boleh C, boleh alfa. Ini alfa 11 ya. Ini rumusnya adalah negatif 1. Nah, di sini kenapa ada rumusnya 11? Karena kita ingin mencari kofaktor A11. Berarti negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 1 M11 karena ini kita carinya kofaktor 11. Berarti tadi M11-nya berapa? Kita carikan M11-nya A22 dikali A33 dikurangi A32 dikurangi A23 ya. Nah, berikutnya C21 berarti negatif. Kalau negatif 1 ini sudah rumus. Negatif 1 pangkat 2 ya. Karena di sini 2, kemudian di sini 2, kemudian ini 1 tambah 1 ya. M-nya M21. Nanti yang muncul adalah negatif 1 dikalikan 2. Nah, jadi negatif 1 pangkat 3 ya. Ini 2 tambah 1 pangkat 3 jadi negatif 1. Jadi di sini muncullah negatif. Ya. Kemudian ini ya juga sama ya. Ini juga sama. Ini positif ya pangkat 4. Kita coba dengan latihan untuk mencari kofaktor ya. Kita cari minornya dulu. Berarti M11 ya, yang tersisa ini kita hapus, yang ini kita hapus. Berarti yang muncul adalah 0321. 0 kali 1 di sini. 0 kali 1 adalah 0,
dikurangi 2 kali 3 6. Jadi 0 dikurangi 6 itu negatif 6. Ya, negatif 6, maka muncul negatif 6. Kofaktornya adalah negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan M11. Karena negatif 1 pangkat 2 ini adalah positif 1 dikali M11. Tadi M11-nya adalah negatif 6. Berarti 1 dikalikan negatif 6 adalah negatif 6. Selanjutnya kita cari M21 ya, minor 21. Berarti kita hapus baris kedua kolom ke-1 ya. Baris kedua ini kolom ke-1. Jadi nanti yang muncul angka 342 negatif 1. 342 negatif 1. Maka kita coba hitung 3 dikali negatif 1 negatif 3 dikurangi 2 kali 4 8. Negatif 3 dikurangi negatif 8. Negatif 3 dikurangi 8 itu negatif 11. Kita cari kofaktor C21 ya, negatif 1 pangkat 2 ditambah 1. Nah, 2 pangkat 2 tambah 1 itu 3, berarti negatif 1 kalikan pangkat 3 itu adalah negatif 1 ya, karena negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 itu adalah 1, 1 dikali negatif 1 negatif 1, maka muncul negatif 1 di sini. Negatif 1, sedangkan M21 itu negatif 11, jadi negatif 1 dikali negatif 11 itu adalah 11. Terus sampai selanjutnya gitu ya, kita sampai selesai, maka nanti kita akan mendapatkan matrik kofaktornya ya. Nah, kita join. Nah, tadi kita sudah punya kofaktor ya, tadi kita sudah punya C11, C11-nya negatif 6. Nah ini nanti si C11 kita tempatkan di sini. C22, C21 kita tempatkan di sini ya. Dan seterusnya. Nah, setelah itu nah ini kita sudah punya ya. Ini ajoinnya. Nah, ini di ajoinnya. Nah, ini dari jika A ini kita cari dulu minornya, kemudian cari kofaktor, kemudian buatkan matrik kofaktor. Setelah matrik kofaktornya baru kita transposkan. Setelah ditransposkan maka itulah disebut dengan ajoin ya. Nah, itu ajoinnya ya. Nah, itu ajoin dari matrik yang seperti. Nah, mungkin gitu ya. Jadi untuk mencari determinan kita bisa menggunakan putaran sorus ya. Nah, ini tadi saya jelaskan untuk mencari ajoin dari matrik. Nah, itu video singkat dari saya, penjelasan dari saya untuk materi ini ya. Nah, kalian tonton ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.